Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang gaya gerak listrik induksi atau gegel induksi. Kami dari kelompok 5 terdiri dari Ahmad Asfarur, Elang Prakarsa, Muhammad Ihsan, dan saya sendiri Nadia Bunga. Yang pertama, gaya gerak listrik induksi atau gegel induksi adalah potensial listrik yang ditimbulkan dari perubahan fluks magnet. Gegel induksi dapat timbul melalui 4 cara, yaitu pertama, memutar magnet di dekat kumparan, yang kedua, memutar magnet di dalam kumparan, yang ketiga, menggerakkan magnet keluar atau masuk dalam kumparan, yang keempat, memutus atau menyambungkan arus listrik searah yang melalui kumparan. Faktor yang mempengaruhi besarnya gegel induksi elektromagnetik. Besarnya gegel induksi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya gegel induksi dapat dilihat pada daftar di bawah ini. Yang pertama, laju gerak magnet saat masuk atau keluar kumparan. Semakin cepat gerak magnet masuk atau keluar pada sebuah kumparan, semakin besar gegel induksi yang timbul pada ujung-ujung kumparan. Yang kedua, jumlah lilitan kumparan. Semakin banyak lilitan kumparan, semakin besar gegel induksi yang timbul. Yang ketiga, kekuatan atau daya tarik magnet. Semakin kuat magnet batang yang digunakan, semakin besar gegel induksi yang timbul. Nah, di bawah ini merupakan rumus dari gegel induksi. Rumus ini tuh dari hukum Faraday. Perjumpaan Faraday menjelaskan bahwa menggerakkan magnet keluar masuk kumparan menyebabkan penyimpangan pada jarum galvanometer. Menurut Faraday, besar gegel induksi yang timbul dalam suatu rangkaian sama dengan laju perubahan fluks magnet yang terjadi pada rangkaian tersebut. Nah, dari yang kita lihat, kan terdapat kenapa minus di depan itu tuh karena dari hukum Lenz. Pernyataan hukum Lenz itu arus induksi akan muncul dalam arah yang sedemikian rupa sehingga arah tersebut menentang perubahan yang menghasilkannya. Tanda negatif di dalam hukum Faraday menunjukkan pertentangan arah ini. Nah, ini yang membuat tanda negatif pada rumus Faraday. Nah, yang di garis bawahi merah itu kan rumus gegel induksi karena perubahan luas penampang bidang kumparan. Ini tuh biasanya menggunakan aturan kaidah tangan kanan, jadi untuk menentukan arah medan magnet dan arah arus listriknya. Berikutnya ada fluks magnetik. Konsep tentang fluks magnetik pertama kali dikemukakan oleh ilmuwan fisika yang bernama Michael Faraday untuk menggambarkan medan magnet. Fluks magnet itu sendiri yang artinya jumlah garis gaya magnet atau medan magnet yang menembus suatu luas atau permukaan bidang. Nah, berikutnya contoh fluks magnetik. Yang pertama itu ada generator listrik. Generator listrik adalah piranti untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Prinsip kerja dari generator ini mengaplikasikan konsep dari fluks magnet medan magnet yang ada pada generator dan kumparan jika digerakkan menghasilkan perubahan fluks magnet. Nah, dengan adanya perubahan tersebut, maka timbullah arus listrik yang mana dapat kita gunakan untuk alat-alat elektronik yang kita pakai saat ini. Yang kedua ada motor listrik. Motor listrik ini termasuk piranti yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Energi gerak tersebut dapat terjadi karena energi listrik dari PLN akan diubah menjadi perubahan fluks magnetik yang mana menggerakkan turbin motor tersebut. Contohnya kipas angin listrik, dinamo Tamiya, motor, mesin mainan anak, dan lain-lain. Berikut adalah rumus fluks magnetik. Rumusnya itu fluks sama dengan besar medan magnet yang menembus penampang itu sendiri dikali dengan luas penampang yang ditembus dikali dengan cos theta. Nah, cos theta-nya itu sendiri yang dimaksud itu tuh sudut antara medan magnet dan normal bidang.
Jika medan magnet tegak lurus dengan bidang, berarti kan θ-nya sama dengan 0. Maka rumusnya itu jadi flux sama dengan medan magnet dikali dengan luas penampangnya tersebut dikali cos 0. Cos 0 sendiri itu 1. Jadi rumusnya itu flux sama dengan medan magnet dikali luas penampangnya aja. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang transformator. Transformator atau trafo merupakan alat untuk mengubah, memperbesar atau memperkecil tegangan AC berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Adapun prinsip kerja transformator sebagai berikut. Prinsip kerja trafo memindahkan energi listrik secara induksi melalui kumparan primer ke kumparan sekunder. Trafo ada dua jenis, yaitu trafo step up dan step down. Trafo step up berfungsi untuk menaikkan tegangan AC sumber. Jumlah lilitan kumparan sekunder lebih banyak dibandingkan jumlah lilitan primer. Trafo step down berfungsi untuk menurunkan tegangan AC sumber. Jumlah lilitan sekundernya lebih sedikit. Trafo menimbulkan GGL pada kumparan sekunder karena medan magnet yang berubah-ubah akibat aliran arus listrik bolak-balik pada kumparan primer yang diinduksikan oleh besi lunak ke dalam kumparan sekunder. Adapun hubungan antara tegangan dan jumlah lilitan trafo adalah Vp per Vs sama dengan Np per Ns sama dengan Is per Ip. Efisiensi transformator adalah perbandingan antara energi listrik yang keluar dengan energi listrik yang masuk. Dalam praktek efisiensi trafo tidak pernah mencapai 100%, namun dapat mencapai 90%. Nah, berikut merupakan rumus efisiensi transformator. Eta sama dengan Vs kali Is per Vp kali Is kali 100%. Eta itu artinya efisiensi transformator. Vs itu tegangan sekunder, satuannya volt. Vp tegangan primer, satuannya volt. Is arus pada kumparan sekunder, satuan ampere. Dan IP arus pada kumparan primer, satuannya juga ampere. Pada trafo ideal dengan efisiensi 100% akan memiliki daya primer dan daya sekunder yang sama besar. Jadi, pada trafo ideal berlaku PP sama dengan PS, Vp kali IP sama dengan Vs kali Is. Vp per Vs sama dengan Is per Ip. Is per Ip sama dengan Np per Ns. Pp adalah daya primer, satuannya watt. PS sama dengan daya sekunder. Vp sama dengan tegangan primer. Vs yaitu tegangan sekunder. Ip sama dengan kuat arus sekunder. Is sama dengan kuat arus primer. Np yaitu jumlah lilitan primer dan Ns yaitu jumlah lilitan sekunder. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal transformator. Yang pertama ada soal di dalam transformator tidak ideal, daya listrik primer 440 watt serta sekunder 440 watt. Hitunglah rugi daya dari transformator tersebut. Nah, cara jawabnya adalah PH sama dengan PP dikurang PS sama dengan 440 dikurang 400. Jadi jawabannya sama dengan 40 watt. Nah, soal selanjutnya adalah seseorang yang ingin mengubah tegangan dari AC 220 volt menjadi 110 volt dengan sebuah transformator. Tegangan 220 volt tadi dikaitkan dengan kumparan primer yang mempunyai 1000 lilitan. Kumparan sekundernya harus mempunyai jumlah lilitan. Nah, itu sudah diketahui Vp-nya 220 volt, Vs-nya 110 volt, dan Np-nya sama dengan 1000 lilitan. Nah, yang lilitannya tuh Ns. Nah, langsung aja kita hitung. Vp per Vs sama dengan Np per Ns. Ns sama dengan Vs per Vp dikali Np. Ns sama dengan 220 per 110 dikali 1000 sama dengan 2000 lilitan. Nah, soal yang terakhir, diketahui sebuah trafo dengan 1000 lilitan primer dan 200 lilitan sekunder. Jika lilitan primer dihubungkan dengan 600 volt, maka besar tegangan lilitan sekunder adalah Np per Ns sama dengan Vp per Vs
Terus tinggal kita masukin saja 1000 per 200 sama dengan 600 per Vs. Nah, Vs sama dengan 600 per 5 sama dengan 120 volt. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.